Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri, persiapan kita di masa sekarang, karena memang kita menemukan dalam kitab ada kitab Bitanu Akhir Zaman, bagaimana di zaman sekarang kita harus menghadapi sesuatu yang memang sangat besar, sesuatu yang luar biasa. Banjirnya aliran-aliran sesat, banjirnya maksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin dan tidak logis kalau dihadapi dengan miskin ilmu, miskin pengetahuan, miskin prinsip, miskin komitmen, dan tidak ada perangkat-perangkat untuk mendukung semua itu. Maka dari itu, sayangnya Allah kepada umat Islam, kepada orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang yang beriman, saking sayangnya Allah, saking perhatiannya Allah terhadap orang-orang yang beriman, sampai dalam Al-Quran itu disapa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Cuma orang yang beriman yang disapa oleh Allah dalam ayat ini, saking sayangnya, saking perhatiannya. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Bukan sekedar takwa biasa, tapi haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Di persiapan kita harus maksimal, takwa kita harus maksimal, prinsip kita harus maksimal, komitmen kita harus maksimal, harus baik. Di saat banjirnya maksiat dan durhaka dan aliran-aliran sesat, tentunya semua itu harus disiapkan, harus dihadapi dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa. Makanya di zaman sekarang kita maksimalkan dalam keilmuan. Silakan kita tahu berbagai keilmuan, tetapi ilmu yang padu ain kita jangan lupa. Ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Karena semua itu, bagaimana caranya supaya menjadi takwa kepada Allah? Dalam kata lain, dalam Al-Quran, supaya kita menjadi taat kepada Allah, kita ibadah kepada Allah. Kita ibadah kepada Allah. Nah, terkadang orang itu berpikir, untuk apa kita ngaji? Untuk apa kita sekolah? Untuk apa kita menghadiri pengajian? Menghadiri seminar-seminar Islam? Yang penting kita uang banyak. Saya jawab, uang banyak itu penting, itu penting. Halal, berkah, banyak, melimpah ruah itu penting. Jabatan itu penting. Posisi kita menjadi tokoh masyarakat atau kita menjadi big boss umpamanya, punya perusahaan raksasa, alhamdulillah, itu penting, itu penting. Segala itu fasilitas dunia kita dapatkan, kita peroleh, kita punya, itu penting, silakan. Tetapi apalah arti semua itu kalau tidak menjadi ibadah, tidak menjadi takwa, tidak menjadi taat kepada Allah, bahkan tidak punya iman? Untuk apa? Semuanya sia-sia. Tidak ada nilai di hadapan Allah kalau tidak ada iman. Itu tidak ada iman. Maka dari itu, iman dan takwa, dalam kata lain iman dan taat, dalam kata lain iman dan amal soleh, itu adalah kunci. Itu adalah kunci. Makanya pertebal keimanan kita. Dalam hadis, perbaharui iman kita. Biqauli la ilaha illallah. Itu nanti hubungannya dengan tarekat, dengan hakikat. Gitu. Dan saking sayangnya Allah, dan kita harus punya prinsip dan komitmen dalam Al-Quran, di kata-kata yang akhirnya, di kata-kata terakhir maksudnya,
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan wafat kecuali dalam keadaan iman. Kalau secara ilmiah dalam keadaan iman, Islam, dan ihsan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang husnul khotimah. Ada doanya. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'i bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita ada doa gabungan dari guru kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an wa syifaan min kulli da'in wa saqamin wa husnal khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jangan sampai lupa dibaca, karena usaha dan doa itu dua serangkai yang tidak boleh dipisah. Jadi saudaraku, kita harus benar-benar persiapan untuk keberkahan di dunia ini dan untuk keselamatan, kebahagiaan, dan pahala yang begitu besar untuk di surga kita nanti. Itu. Dengan takwa yang sebenar-benarnya, yang didasari dengan iman yang kuat, yang tebal, yang kokoh, dan pada akhirnya kita husnul khotimah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita jangan terperdaya oleh dunia ini. Dunia itu, menurut Imam Ghazali, dunia itu sebentar, persinggahan. Bukan di sini akhir kita, bukan di dunia. Ini cuma persinggahan, kata Imam Ghazali. Tapi tempat kita yang terakhir itu adalah surga. Kita orang surga. Bagaimana kita kembali ke surga? Terhadap jannahnya, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tidak bisa dipilih-pilih lagi. Gitu. Ketika setan dan iblis itu memperbanyak teman supaya masuk neraka, kita sebagai kiai, ulama, ustadz, tokoh masyarakat, apologet, dan semuanya, bagaimana kita mengajak kepada orang supaya masuk terhadap surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha baik, yang maha sempurna, yang selalu memberikan sesuatu yang baik untuk kita, termasuk mempertebal keimanan, takwa sebenar-benarnya. Jangan wafat kecuali dalam keadaan iman, Islam, dan ihsan. Itu barangkali sahabat santri dalam kesempatan ini. Kita harus benar sayang terhadap diri kita sendiri dan semuanya. Di dunia ini kita harus benar. Dalam segi apapun dan sisi apapun kita harus benar. Untuk kebahagiaan, kesejahteraan, keselamatan, kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia berkah, di akhirat masuk surga. Bahkan dalam kitab Fathul Majid, nikmat di atas nikmat nanti di surga adalah ar-ru'yatu lillahi ta'ala bila kaifin man hisarin. Saya ulang supaya menjadi ilmu. Ar-ru'yatu lillahi ta'ala bila kaifin man hisarin. Melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu dawam abadi nanti. Melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nomor satunya, peringkat pertamanya adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbang kali untuk sahabat santri. Jadi persiapan kita untuk sekarang itulah iman yang kuat, yang tebal, takwa sebenar-benarnya, dan wafat dalam keamanan, dan wafat dalam keadaan iman, Islam, dan ihsan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.